Perjalanan perpustakaan SD Islam Diponegoro dimulai pada tahun 2006, di mana saat SD Putra bergabung dengan SD Putri. Perpustakaan SD Islam Diponegoro terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Perpustakaan SD Islam Diponegoro juga memiliki beberapa kegiatan-kegiatan yang berguna untuk menunjang kualitas perpustakaan. Kegiatan tersebut diantaranya menerima bantuan buku, kunjungan dari TK luar, akreditasi, pembelajaran sentra, dan juga gerakan gemar membaca. Alhamdulillah, pada tahun 2021, Perpustakaan SD Islam Diponegoro mengikuti program akreditasi dan mendapatkan predikat akreditasi A nasional dari Perpustakaan Nasional. Pada saat itulah, Perpustakaan SD Islam Diponegoro diberi nama Perpustakaan Pak Suhardi. Berbicara tentang Pak Suhardi atau yang biasa kita panggil dengan Pak Hardi, tentunya akan sangat banyak sekali kenangan yang bisa kita ungkapkan karena pengabdian beliau yang sangat panjang di Yayasan Pendidikan Islam Diponegoro Surakarta. Dari informasi yang ada, beliau mengabdi bahkan sejak sekolah ini bernama Sekolah Rakyat Robito Al-Alawiyah di sekitar awal tahun 50-an, dan beliau pernah tugas di sekitar tahun 1993. Tentunya ini pengabdian yang sangat panjang sekali untuk menggambarkan sebuah dedikasi yang tanpa batas. Saya Alisal Asgaf, karena mempunyai pendidikan di sekolahan Yayasan Pendidikan Islam Diponegoro dari TK, SD, dan SMP. Saya masuk SD tahun 1996, salah satu sosok pengajar yang tidak bisa saya lupakan adalah Bapak Suhardi, yang pada waktu itu sebagai kepala sekolah SD. Sosok Pak Suhardi sangat bijak sekali, betul-betul berkesan masa SD yang sekitar hampir di atas 50 tahun yang lalu, dan sampai sekarang pun saya tidak akan bisa pernah melupakan, dan insya Allah menjadi amal jariah buat Bapak Suhardi dan keluarganya. Bijaksana orangnya, mengajari yang penuh dengan hati dan sangat mengayomi. Hampir setiap waktu saya selalu mendoakan Bapak Suhardi dan guru-guru yang lain beserta keluarganya. Terima kasih, insyaallah sekolah Islam Diponegoro terus maju. Terima kasih. Assalamualaikum. Bapak yang kebapakan, kemudian sering beliau itu tiap hari Ahad itu mengajak putra putrinya itu jalan-jalan. Kemudian bapak itu saya sampai sekarang saya kenang itu masalah silaturahmi dengan keluarga, dengan saudara. Kita itu pas waktu liburan semester atau dulu pas naik kelas itu kita itu biasa nyadran. Kemudian putranya semua diajak. Waktu dulu masih pakai bis besar itu nginep, kemudian kita bisa main di desa, main di kali. Kami senang sekali di kali, terus di sawah gitu. Terus bapak saya silaturahmi ke tetangga, terus kita juga main-main gitu. Dulu itu tidak pakai uang saja bisa jalan-jalan, senang itu
sampai sekarang. Oh iya, kalau pulang sekolah biasanya kan bapak cerita sama ibu. Kemudian bapak kan sering mengajak kita ke silaturahmi ke Ami Ali. Itu ya saya diajak sama banyak yang mengajak. Jadi kita pas waktu pas liburan gitu, Pak kesana, terus ngajak putra-putranya kesana sehingga silaturahminya terjaga betul. Ya, saya berterima kasih sekali bahwa menjadi putra Pak Hardi yang bisa mendidik kami walaupun dengan keterbatasan materi, tapi kasih sayang, kekeluargaan, kemudian contoh-contoh yang berikan Bapak itu betul-betul berguna untuk saya sama adik-adik saya untuk bisa meneladani keistiqomahan Bapak, juga kepatuhan Bapak pada akidah. Saya secara pribadi sebagai salah seorang muridnya tentunya juga memiliki sebuah kenangan. Kalau bisa melihat beberapa tahun atau beberapa puluh tahun yang silam, ketika itu di Yayasan Pendidikan Islam di Ponorogo Surakarta kita diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan penataran dokter kecil. Seingat saya itu adalah penataran dokter kecil atau program pemerintah yang pertama kali diadakan. Dan alhamdulillah saat itu sekolah dasar Islam di Ponorogo Surakarta ikut berpartisipasi di dalamnya. Dan yang tidak bisa saya lupakan ketika itu Pak Suhardi atau Pak Hardi begitu semangat untuk menjadikan sekolah SD Islam di Ponorogo Surakarta bisa berpartisipasi. Bahkan untuk penataran yang berlangsung kurang lebih selama 1 minggu, saya secara pribadi diboncengkan oleh beliau dengan menggunakan sepedanya. Karena memang Pak Suhardi ini kita kenal selalu datang ke sekolah atau beraktivitas dengan menggunakan sepeda beliau. Beliau dengan penuh kesabaran dan ketelatenan selama kurang lebih 1 minggu berangkat ke tempat penataran yang jaraknya memang tidak terlalu jauh, tetapi untuk seusia beliau ini sebuah pengorbanan yang luar biasa. Beliau dengan kesabaran dan ketelatenan mengantarkan saya dan juga menunggu dan kemudian mengantarkan pulang ke sekolah kembali kurang lebih untuk waktu selama 1 minggu. Tentunya ini bagi saya pribadi saat ini bisa menjadi sebuah kenangan dan menjadikan motivasi bagaimana pengorbanan dan pengabdian seorang guru atau seorang pendidik. Dan insya Allah Yayasan Pendidikan Islam di Ponorogo Surakarta tentunya adalah sanggup untuk membalas apa yang telah dilakukan oleh Pak Suhardi. Dan pemilihan nama perpustakaan dengan nama perpustakaan Pak Suhardi, semoga ini bisa menjadi motivasi dan inspirasi bagi kita semua untuk memberikan pelayanan dan pengabdian yang terbaik. Sekarang, perpustakaan Pak Suhardi semakin berkembang, di mana perpustakaan Pak Suhardi terdiri dari 2 ruangan, yaitu Sentra Literasi 1 dan juga Literasi 2. Sentra Literasi 1 sebagai ruang referensi berisi beberapa koleksi, antara lain majalah, surat kabar, ensiklopedia umum dan Islam, kamus, buku-buku penunjang, bahkan media pembelajaran yang inovatif untuk menunjang proses belajar siswa-siswi. Sentra Literasi 2 sebagai ruang sirkulasi berisi koleksi fiksi seperti novel, komik, buku cerita, koleksi non-fiksi, serta alat penunjang pembelajaran lainnya. Di perpustakaan Pak Suhardi, pengunjung juga dapat membaca e-book dengan menggunakan komputer. Sistem peminjaman buku di perpustakaan sudah berkembang, di mana perpustakaan Pak Suhardi menggunakan aplikasi Slims dan kartu anggota perpustakaan yang tertera dengan barcode.
Diponegoro mengucapkan Sugeng Rawuh ing Perpustakaan Pak Suhardi.